selamat pagi. Baik, tadi sebelum Ibu belajar apa? Oh, matematika. Seru itu tuh matematika ya kan? Pagi-pagi udah asal aja. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nampaknya semangat ya anak Ibu hari ini. Pagi-pagi udah diberi asupan ya, tadi belajar MTK, sekarang biologi. Nah, baiklah, kepada ketua kelas seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar ya, supaya ilmu yang kita pelajari pada hari ini maupun pelajaran di hari-hari lain bermanfaat dan bisa kita mengerti. Nah, ketua kelas silakan seperti biasa berdoa. Amin. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita bisa bertatap muka lagi seperti biasa belajar di kelas ini ya. Dan yang kedua, sholawat beriringan salam terlebih pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, baiklah, seperti biasa sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu mau kita absensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Nah, Anissa hadir? Ananda hadir? Siti Asia hadir? Muhammad Kodri hadir? Teti Gustina, Windiani Ulfa hadir? Rena Mustika hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang absen pada hari ini. Nah, baiklah, sebelum itu minggu lalu kan sudah Ibu jelaskan materi kita pada hari ini atau pertemuan kita pada kali ini, yaitu apa? Materi jamur. Nah, siapa yang tahu apa itu jamur? Kita asal dulu ya sebelum belajar. Ibu mau melihat anak-anak Ibu apakah belajar di rumah. Kan Ibu sudah bilang, sudah jelaskan minggu lalu bahwasanya kita pada minggu ini atau hari ini belajar materi jamur. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, apa itu jamur? Ayo, siapa yang tahu? Anissa, tahu? Oh, betul sekali. Iya, jamur itu adalah merupakan organisme eukariotik dengan dinding sel yang terbuat dari kitin dan tidak mempunyai klorofil. Betul sekali ya. Beri hapus dulu untuk Anissa ya, pagi-pagi udah semangat ya. Udah. Sekarang Ibu jelaskan materi kita pada hari ini. Materinya yaitu jamur. Nah, jamur tidak asing lagi kita dengan kata jamur ya kan. Nah, kita masuk pada materi yaitu jamur atau fungi. Nah, sekarang kita pengertian jamur. Nah, kata jamur itu berasal dari kata Latin yaitu fungi, ya betul. Jamur atau fungi bereproduksi secara apa? Secara seksual dan aseksual ya. Nah, sekarang fungi atau jamur atau fungi ini bereproduksi secara seksual, secara aseksual dulu, yaitu yang menghasilkan spora, kuncup dan fragmentasi. Nah, sedangkan dengan cara seksual pada zigospora, ascospora, dan basidiospora. Nah, jamur atau fungi ini hidup di tempat-tempat yang lembab. Nah, seperti tempat-tempat yang lembab itu tuh
mudah untuk jamur bereproduksi atau berkembang biak. Nah, air laut, pada air tawar, dan pada tempat yang asam dan bersimbiosis. Nah, dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut atau misena. Nah, berdasarkan struktur tubuh dan reproduksinya atau perkembangbiakannya tadi, jamur tadi kan. Nah, ada 4 divisi jamur. Nah, apa saja itu? Windy? Betul. Lihat kepada Windy ya. Betul, ada 4, yaitu Zygomicota, Ascomicota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar ya, atau media untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, divisi Zygomicota. Nah, anggota divisi Zygomicota biasanya hidup sebagai saprofit. Nah, pada ada melihat itu roti yang sudah luarsa atau expired itu sudah habis. Ada yang tahu? Nah, ya kan itu ada jamur-jamurnya. Nah, itu termasuk kepada Zygomicota. Nah, yang pada nasi kan kita lihat tuh nasi yang sudah berjamur kan, yang sudah lama. Nah, itu tuh ada tuh. Nah, itu juga termasuk Zygomicota. Nah, yang berflagella. Nah, divisi ini mempunyai, Ibu di sini kan punya media. Nah, katakan divisi Zygomicota. Nah, ini Ibu ada gambar divisi Zygomicota ya. Nanti Ibu panggil satu-satu untuk menentukan bagian-bagian struktur Zygomicota. Nah, ini kan sudah ada jamur divisi Zygomicota. Nah, sekarang Ibu mau melihat anak-anak Ibu siapa saja yang tahu bagian-bagian struktur Zygomicota ini. Nah, Ibu lihat dulu dari absen. Dari ini diacak atau bagaimana ya? Nah, berarti Ibu acak nama dulu. Ibu mau lihat siapa yang tahu bagian-bagian tubuh, bagian-bagian struktur tubuh Zygomicota, divisi Zygomicota ini. Nah, ayo Rena Mustika. Ayo. Di sini apa? Ini apa? Namanya apa? Ayo, kan sudah Ibu suruh untuk membaca di rumah. Lalu lihat juga gambar-gambarnya. Internet kan banyak tuh. Nah, ini apa Rena Mustika? Apa? Nah, di sini Ibu ada menyiapkan itu nama-namanya, nama-nama bagiannya. Nanti kan tinggal anak-anak Ibu menempelkan di mana letaknya hipastolon ini. Jadi ini apa tadi sayang? Apa? Hipastolon, iya. Ini hipastolon. Nah, terus di sini apa? Ayo, apa? Ayo, nih Ibu. Sekarang Ibu mau Windy. Nah, apa tadi nak? Ini apa namanya? Disebut apa? Spora, betul. Iya, spora. Kita tempelkan ke sini. Ini yang namanya spora. Aduh. Ya, spora. Dan di sini
Windy apa? Ini apa? Rhizoid, dan ini namanya sporangiophore, ya betul. Nah, yang di atas ini disebut dengan sporangium ya. Tempel dulu ya. Apa nak? Seru? Iya, makanya ibu bikin media begini supaya anak-anak ibu tuh semangat belajarnya ya. Nah, sekarang ibu mau nanya. Nah, divisi Zygomicota ini bereproduksi atau berkembang biak secara apa? Jadi ada dua. Nah, ini Zygomicota ini termasuk reproduksi secara apa? Secara aseksual dan seksual. Iya betul. Aduh, semangat sekali. Tangan dulu dong. Nah, kasih hapus dulu untuk Rena Mustika. Iya betul sekali nak. Nah, sekarang masuk yang kedua. Yang kedua tadi apa sih? Tadi kan divisinya ada 4 tuh. Nah, sekarang masuk kepada Ascomycota. Iya, Ascomycota ya. Nah, tempelkan dulu Ascomycota. Nah, Ascomycota. Dan ada juga ibu siapkan gambar dari divisi Ascomycota. Nah, bisa lihat dekat-dekat. Ya, pada divisi Ascomycota ini terdapat tudung jamur. Nah, ini tudung jamur. Ini tudung jamur. Ini dinamakan tudung jamur. Nah, ini di dalam tudung jamur terdapat lamela. Nah, ini disebut dengan lamela. Nah, di dalam lamela ini terdapat ada hifa dan ada inti sel, dan yang ini disebut dengan septa. Nah, ibu tempelkan dulu ya. Nah, dan ini disebut dengan miselium. Kelihatan nggak nak? Kelihatan ya? Ini salah. Hifa. Dan ini septa dan inti sel. Nah, sudah jelas kan? Nah, sekarang kita masuk ke Basidiomycota. Apa tadi? Basidiomycota. Nah, divisi Basidiomycota beranggotakan sekitar 25 spesies. Nah, jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh-tubuh seperti payung, ya, seperti payung. Nah, walaupun sebagian jamur divisi ini dapat dikonsumsi. Nah, beberapa jamur dapat juga mematikan. Banyak itu jamur-jamur yang bisa mematikan atau menyebabkan penyakit. Nah, ibu ada gambar juga untuk divisi Basidiomycota. Ini apa tadi nak? Iya, Basidiomycota. Nah, sekarang ibu ingin Anissa menyebutkan di bagian ini, struktur ini apa namanya nak? Terdapat iya betul, conidium. Terus hari ini semangat ya anak-anak ibu belajar. Nah, ini disebut dengan conidium. Nah, apa ini?
jelas ya, itu conidium. Nah, dan ini apa? Muhammad Qadri. Ini apa sayang? Iya, Conidiospora, betul. Dan yang di bawah Conidiospora itu ada ya sterigma atau tonjolan. Nah, di bawah ini ada yang namanya conidium. Ya, beri hapus dulu dong untuk Muhammad Qadri. Ya. Dan yang di bawah ini disebut dengan apa tadi? Yang berbentuk benang itu apa tadi namanya? Iya betul, hifa. Ada yang pintar ya hari ini. Nah, sekarang divisi Deuteromycota. Nah, itu kan Deuteromycota ini reproduksi secara aseksual dengan menghasilkan conidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut dengan conidiophore. Nah, jamur ini berspektropit di bawah jenis di banyak jenis materi organik sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Nah, jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu sering kita sebut itu yaitu penyakit kurap dan panu. Nah, di dalam bahasa biologi, kurap dan jamur itu apa namanya? Disebut apa? Rena Mustika. Iya betul, mereka kelas ya. Nah, disebut dengan dermatokinosis. Dan menimbulkan pelapukan pada kayu juga. Nah, sudah jelas apa yang Ibu jelaskan? Kelihatannya waktu kita sudah mau habis ya, Nak. Tidak terasa waktunya sudah mau habis. Terlalu semangat ya belajar hari ini. Nah, sebelum kita selesaikan materi kita, nah ada tugas untuk siswa Ibu di rumah ya. Nah, tulis Nak di buku masing-masing. Nah, tugasnya 1, jelaskan ciri-ciri jamur. Sudah? 2, sebutkan klasifikasi jamur. Sudah? Dan yang ketiga, jelaskan reproduksi aseksual Ascomycota. Sudah? Nah, itu yang dapat Ibu jelaskan, Ibu sampaikan tentang materi kita pada hari ini. Jika ada salah, mohon maaf. Nah, karena Ibu hanya manusia biasa ya, Nak. Kita sama-sama manusia biasa. Ibu minta maaf jika banyak kesalahan dalam mengajar pada hari ini. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Dan Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.